Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Berikut ini kami sajikan jawaban ilmiah atas opini politis Kiai Haji Zahrawardi tentang bagaimana cara menyelesaikan polemik nasab Pak Alwi. Beredar di sosial media, Kiai Haji Zahrawardi itu mengunggah suatu tulisan, termasuk di NU Online juga ada. Yang pertama, nasab bukanlah perkara perdata politik, tapi masalah ilmiah yang dapat diuji secara akademik dan saintifik. Penulis opini menyamakan polemik nasab Pak Alwi dengan delik pidana atau perdata yang seolah hanya dapat diselesaikan di pengadilan atau fatwa negara. Ini adalah logical fallacy, penyesatan logika. Faktanya, nasab adalah ranah akademik yang bisa diuji melalui disiplin filologi, historiografi, dan genetika. Keabsahan nasab bukan ditentukan oleh pengadilan negara atau kekuasaan politik, tetapi oleh ilmu dan bukti ilmiah. Referensinya, Profesor Dr. Manajim Ali, ahli filolog Universitas Airlangga, menegaskan bahwa tidak ada bukti tekstual dan manuskrip yang dapat dijadikan dasar valid nasab Alwi bin Ubaidillah ke Imam Ja'far As-Shadiq. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani meneliti naskah-naskah klasik dan menemukan bahwa nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir tidak pernah disebut dalam sanad resmi Syiah maupun Ahlus Sunnah hingga abad ke-4 Hijriah. Yang kedua, penyelesaian via negara bukan jalan ilmiah, tapi jalan kompromistis yang mengaburkan kebenaran. Penulis menyerukan agar pemerintah turun tangan sebagai wasit dalam polemik nasab Pak Alwi. Ini mengabaikan bahwa perkara ilmiah tidak bisa diselesaikan dengan kekuasaan, melainkan dengan metode ilmiah yang terstandar secara internasional. Faktanya, pemerintah bukan otoritas keilmuan dalam hal sejarah, nasab, dan genetik. Pemerintah hanya bisa memfasilitasi diskursus, bukan memutuskan kebenaran ilmiah. Referensi UNESCO menyatakan bahwa sejarah dan warisan budaya harus ditangani berdasarkan scientific objectivity, bukan tekanan politik. International Society of Genetic Genealogy (ISOGG) memverifikasi bahwa nasab keturunan bisa diuji melalui Y-DNA secara objektif. Yang ketiga, ilmu genetika. Bukti kuat bahwa klan Pak Alwi bukan dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ranah ilmiah paling kuat yang tidak bisa dibantah oleh opini emosional ataupun kekuasaan. Faktanya, DNA Y kromosom menurun secara patrilineal dan dapat digunakan untuk memverifikasi nasab laki-laki. Hasil uji DNA terhadap keturunan sah Bani Hashim, Hasani, dan Husaini di berbagai negara, termasuk yang dilakukan oleh Dr. Michael Hammer, University of Arizona, Dr. Hussein Al-Awaid, Saudi Arabia, Dr. Ahmad Al-Ghazali, Irak, menunjukkan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW termasuk dalam haplogrup J1P58, bukan G, E, L, R, atau lainnya.
Fakta keras, sampel DNA yang mengatasnamakan Pak Alwi tidak pernah terbukti memiliki haplogrup C1P58. Referensi Dr. Sugeng Sugiarto, Indonesia. Hasil studi dan database genealogisnya menunjukkan bahwa banyak klaim Pak Alwi yang beredar tidak cocok dengan hasil DNA standar dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jurnal Y Chromosome Haplogroup and the Genetic Signature of the Prophetic Lineage, Hammer et al. Yang keempat, filologi. Tidak ada manuskrip mutawatir yang mendukung silsilah Pak Alwi ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulis tidak menyentuh akar masalah. Masa Pak Alwi tidak bisa diverifikasi dari sumber primer sejarah dan filologi. Fakta dari penelitian naskah nama Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir tidak ditemukan dalam kitab Rijal, Syarah Hadis, dan kitab Tarikh dari abad 4-6 Hijriah. Kitab paling awal yang menyebut nama ini adalah karya Ali Asyakron yang wafat 895 Hijriah. 5 abad setelah tokoh tersebut diklaim hidup tanpa referensi. Referensi Profesor Dr. Manajem Ali. Tidak ada sanad muttasil dan muktamad dari Alwi bin Ubaidillah ke Nabi Muhammad SAW dalam sumber Sunni maupun Syiah. Penelitian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Sumber-sumber silsilah Pak Alwi bersifat postfaktual dan tidak memenuhi standar ilmiah sanad. Yang kelima, perilaku dan penyimpangan historis, bukti sosiologis yang menguatkan kecurigaan. Penulis menghindari fakta penting, banyak pemalsuan sejarah dan pengkultusan yang dilakukan oleh sebagian pengusung nasab Pak Alwi. Fakta perilaku mengklaim tokoh nasional seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, bahkan KRT Sumodingrat sebagai bin Yahya. Mengubah nisbah tokoh asli pribumi menjadi Alwi atau bin Yahya. Menyebarkan narasi bahwa Indonesia adalah tanah aulia dari Tarim Hadromaut. Referensi Profesor Dr. Anhar Gonggong, sejarawan, menyebut adanya upaya manipulasi sejarah oleh sebagian kelompok yang ingin mendominasi narasi keislaman Indonesia. Profesor Dr. Bernard Lewis, rekonstruksi sejarah oleh kelompok elit sering terjadi demi legitimasi sosial politik. Yang keenam, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mewajibkan mengakui siapapun sebagai dzurriyyah tanpa bukti ilmiah. Tidak ada kewajiban syar'i dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengakui seseorang sebagai keturunan Nabi tanpa bukti yang sahih dan ilmiah. Pendapat ulama Sunni aswaja, Imam Ibnu Hajar al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj menyebut, orang yang mengaku sebagai dzurriyyah tanpa bukti yang sah, maka dia berdusta atas nama Rasulullah dan wajib dijaga. Imam As-Suyuti, siapa yang menetapkan nasab tanpa sanad dan bukti, maka ia termasuk mudda'i ila nasaba lahu. Kesimpulannya, opini Kiai Haji Zahrawardi lebih condong pada solusi politis, bukan ilmiah. Ia gagal membedakan antara nasab sebagai fakta ilmiah yang dapat diuji dan nasab sebagai identitas sosial yang bisa direkayasa. Dalam disiplin keilmuan modern maupun warisan ulama klasik, klan Pak Alwi tidak memenuhi syarat validitas ilmiah, baik secara filologi, sejarah maupun genetik. Rekomendasi studi lanjutan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menelusuri jejak silsilah fiktif Alwi bin Ubaidillah, Dr. Michael Hammer et al. Y Chromosome Variation of and the Origin of Semitic Lineages. Profesor Manajem Ali, kritik filologis terhadap nasab klan Pak Alwi. Jadi itulah saudara-saudaraku jawaban ilmiah untuk
Kiai Haji Zahrawardi, yang mana dalam opininya itu lebih condong pada solusi politis. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.